Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada panitia yang telah mengundang saya, kemudian kepada Bapak Rektor yang saya hormati dan juga Prof. Hedi ya, yang sama-sama kita banggakan. Juga kepada semua dekan di Fakultas IAIN Purwokerto ini kali pertama saya berbicara di IAIN Purwokerto. Karena itu saya merasa bahagia bisa berjumpa walaupun melalui daring ya. Jadi saya akan fokus saja kepada tema yang diberikan oleh panitia, yaitu epistemologi Islam sebagai basis pengembangan penelitian sosial, humaniora dan keagamaan. Tadi Pak Rektor banyak menyinggung soal integrasi ilmu dan yang lain-lainnya. Saya kira itu perlu didiskusikan pada pada pertemuan yang lain ya, terpisah. Jadi marilah kita pertama-tama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa menunaikan ya, atau melaksanakan acara ini yang kita sudah rencanakan jauh-jauh hari. Dan salawat dan salam tentunya untuk baginda Rasulullah SAW yang telah menyebabkan kita tergolong ke dalam kelompok muslim, dan mudah-mudahan kita tidak meninggal kecuali dalam keadaan muslim. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak dan ibu sekalian, hadirat yang saya muliakan, saya akan ada dua poin utama ya. Yang satu tentang epistemologi Islam, dan kemudian kedua tentang penelitian ya sosial dalam tradisi ilmiah Islam. Tetapi sebelum itu saya juga mungkin perlu perkenalkan dulu nih beberapa tulisan saya yang barangkali berguna bagi IAIN Purwokerto. Kalau memang belum ada, ini saya ada buku khusus tentang epistemologi Islam ya, pengantar epistemologi Islam yang diterbitkan oleh Mizan pada tahun 2003, dan ini menjadi basis sebenarnya filosofis bagi teori pengetahuan Islam ya. Nah, buku ini sudah saya terjemahkan ke dalam bahasa Inggris, dan alhamdulillah kemarin sudah dibaca oleh Tan Sri Prof. Muhammad Kamal Hasan, dan beliau sangat terkesan. Ini buku diterbitkan oleh UBD di Brunei Darussalam, University Brunei Darussalam pada tahun 2014, dan dijadikan referensi di Malaysia. Nah, adapun tentang integrasi ilmu yang akhir-akhir ini sangat marak ya. Saya baru saja kemarin itu mendiskusikan ini untuk kepentingan ya UIN Alauddin Makassar, dan didiskusikan secara intensif. Saya telah menulis buku Integrasi Ilmu ya, sebuah pendekatan holistik, dan ini adalah membicarakan tentang basis filosofis integrasi ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu umum ya. Dan saya sudah mengupload beberapa video tentang integrasi ilmu. Insya Allah saya bisa share nanti ke IAIN Purwokerto ini ya. Kemudian mengenai tadi mengenai epistemologi Qurani, itu saya sudah menulis yang membicarakan tadi yang dibawakan oleh Pak Hartono tentang epistemologi Qurani, dan itu sangat menarik sekali, tapi saya tidak bisa bicarakan di sini. Tapi itu dimuat dalam buku terbaru saya ya, Mengarungi Lautan Ilmu, sebuah autobiografi 6 jilid, ini jilid ke-6. Di sana kalau tidak salah di jilid ke-5-nya ya, itu ada pembicaraan tentang epistemologi Qurani ya. Jadi apa tadi yang tadi, Allah yukhrijukum min butuni ummatikum la ta'lamun syai', itu dibahas dengan sangat mendetail, bahwa kemudian tidak berhenti di situ. Al-Quran juga memberikan petunjuk bagaimana melakukan
observasi, ya. Misalnya katakan ada orang punya mata tapi tidak melihat. Jadi bagaimana melihat yang sesungguhnya itu secara ilmiah? Maka ditunjukkan dalam surat yang lain, misalnya afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas sama kaifa rufi'at. Jadi melihat itu bukan hanya melihat hewan-hewan, tapi sampai tahu bagaimana dia diciptakan, bagaimana langit ditinggikan. Jadi Al-Quran sudah memberikan basis bagaimana melakukan observasi ilmiah. Kemudian bukan itu saja, saya teruskan bahwa Al-Quran juga mendorong kita untuk melakukan reasoning, ya, penalaran. Jadi ada misalnya di Al-Quran katakan ketika sumurmu kering di waktu pagi, siapa yang membuatnya melimpah? Jadi kita diminta setelah melihat fenomena alam berpikir tentang siapa yang ada di balik alam semesta ini. Jadi ada begitulah. Tapi saya tidak akan membicarakan ini karena itu sudah dimuat di dalam salah satu buku saya, yaitu ini Lentera Kehidupan. Ya, Lentera Kehidupan diterbitkan Mizan pada tahun 2017. Di situ ada tentang epistemologi Qur'ani. Jadi saya kira kalau bapak-bapak di sini memiliki paling tidak buku itu, ya, epistemologi Islam, integrasi ilmu, dan yang ini Lentera Kehidupan, mungkin akan mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif, ya, karena nggak mungkin semua ini dibicarakan dalam satu sesi. Kembali ke masalah kita yang sekarang. Jadi saya di sini akan membicarakan tentang epistemologi yang paling pokok saja, ya, yaitu dua pertanyaan dalam setiap epistemologi, yaitu satu, apa yang dapat kita manusia ketahui? Itu satu. Itu berkenaan dengan objek. Kemudian kalau kita sudah tahu mendefinisikan objeknya apa, kemudian pertanyaan kedua, bagaimana mengetahuinya? Dan itu mengacu kepada metodologi. Nah, jawaban terhadap pertanyaan apa yang bisa kita ketahui, ya, itu berbeda tergantung pada siapa yang menjawabnya. Kalau di Barat, ilmuwan Barat akan mengatakan bahwa objek yang bisa manusia ketahui adalah segala sesuatu sejauh itu bisa diobservasi. Jadi observable, ya. Kalau objek yang tidak bisa diobservasi, maka dia bukan objek ilmiah. Nah, itu kalau pertanyaan ini diajukan kepada orang Barat, dan itu masih dipertahankan sampai sekarang, ya. Empirical, positivist approach itu yang kemudian berkuasa di Barat dan di dunia modern. Tapi kalau misalnya pertanyaan apa yang dapat kita ketahui dialamatkan kepada ilmuwan Muslim, maka jawabannya kita bisa mengetahui bukan hanya yang empiris, yang physical, tetapi juga yang non empiris. Ya, karena sebagai Muslim kita percaya bahwa ada dunia yang lahir dan ada dunia yang gaib. Ya, di dalam Al-Quran dikatakan walladzi la ilaha illa huwal alimul ghaibi was syahada. Jadi ada gaib dan syahada. Allah itu mengetahui yang gaib dan yang syahada. Dan kita juga sebagai orang Muslim perlu percaya dong pada yang gaib dan yang syahada. Jadi dunia ini tidak seperti yang didefinisikan oleh ilmuwan Barat, hanya fisikal, tidak. Jadi kita percaya bahwa ada realitas ontologis, ada wujud yang bersifat fisik dan yang non fisik. Yang di dalam istilah filsafat disebut al-mahsusat, sensibles, dan al-maqulat, the intelligible. Jadi ada objek yang bisa dilihat oleh mata, tapi ada objek yang tidak bisa dilihat mata tapi bisa dipahami oleh akal. Nah, itulah makulat. Oleh karena itu, maka jawaban orang Islam adalah bahwa manusia diberi kemungkinan untuk mengetahui alam syahada, physical entities, tapi juga yang gaib. Yang gaib itu biasanya dalam tradisi ilmiah Islam bagi menjadi dua, yang mathematics dan yang metaphysics. Objek-objek mathematics itu mempunyai ciri khas, yaitu bahwa pada dirinya dia bukan fisik, seperti angka 2, 3, 4, 5 itu bukan fisik, tapi masih bisa berhubungan dengan dunia fisik. Jadi dua kursi, dua manusia dan sebagainya. Kemudian objek yang lain yang tidak punya kaitan langsung dengan fisik adalah objek-objek metaphysics, Tuhan, hari akhir dan sebagainya. Ya, jadi pertanyaan yang sama kalau diberikan kepada orang Barat dan Islam akan berbeda. Jadi kalau dalam Islam kita bisa mengetahui yang fisik maupun yang non fisik. Penolakan Barat terhadap yang non fisik membuat bagi mereka ilmu non fisik itu nggak penting. Yang penting adalah ilmu fisik saja.
Tapi bagi muslim yang percaya kepada alam gaib, maka dia harus mempunyai ilmu tentang yang gaib itu. Maka ada ilmu matematik, ada ilmu metafisik, ya, ulumul riyadhiyah wa ulumul ilahiyah itu. Jadi di sini saja kita harus mengintegrasikan. Jadi objek ilmu itu tidak bisa hanya dibatasi pada dunia fisik, tapi juga harus kepada non fisik. Disitulah ada integrasi. Dalam filsafat Ibnu Sina misalnya ada al-ulumur tabi'iyah, ulum riyadhiyah dan ulum ilahiyah, jadi itu harus digabung, ya. Cepat saja karena waktunya terbatas. Kemudian apa yang bagaimana kita mengetahui objek-objek tersebut? Jadi setelah mendefinisikan objek-objek ilmu, maka kita harus tahu caranya bagaimana mengetahui objek-objek itu. Lagi-lagi bagi Barat metode untuk mengetahui objek ilmu satu saja, yaitu experimental method, observation, yang dalam istilah Islam itu biasanya disebut tajribi, ya, tajribi, experimental method, ya, yang akan menghasilkan induksi, yaitu istiqra'i, gitu. Tetapi kalau pertanyaan itu diberikan kepada ilmuwan muslim, maka jawabannya ada beberapa, gitu. Jadi metode ilmiah itu ada beberapa macam, tergantung kepada sifat dasar dari objeknya. Kalau sifat dasar objeknya itu fisik, maka metode yang paling tepat adalah experimental method, yaitu disebut tajribi. Dan perlu diketahui bahwa orang muslim lah yang pertama-tama betul-betul melakukan eksperimen itu dibandingkan dengan para pemikir Yunani sebelumnya. Di bidang astronomi itu penelitian empiris itu sangat hebat sekali. Ya, di bidang geologi misalnya Al-Biruni sudah bisa menaksir keliling bumi, ya kan. Kemudian Al-Kusji Nasiruddin Tusi di bidang astronomi, kemudian Ibn Haytham di bidang optik. Itu semua mereka melakukan metode eksperimental itu, ya, tajribi. Jadi jangan dibilang bahwa muslim itu tidak menggunakan metode ilmiah barat. Justru metode ilmiah barat itu diambil daripada metode Islam yang waktu itu berkembang baik di Spanyol maupun di dunia timur. Ya, kemudian diadopsi, diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan Ibrani pada abad ke-13 oleh para ilmuwan barat. Ya, maka kemudian dari Ibnu Rus, ya, ada Roger Bacon, kemudian ada Francis Bacon yang dianggap sebagai bapak ilmiah modern. Padahal itu sebenarnya inspirasinya dari Islam. Nah, oleh karena muslim, filosof ilmuwan muslim percaya bukan hanya pada yang fisik, tapi juga pada yang non fisik, bukan hanya yang mahsusat tapi yang makulat, maka mereka menciptakan metode yang tepat untuk itu. Jadi untuk mengetahui Tuhan misalnya, nggak bisa menggunakan metode tajribi, ya, harus menggunakan metode yang lain, yaitu burhani, irfani, dan bayani. Nanti itu ada, jadi ada 4, ya, tajribi, burhani, irfani, dan bayani. Nanti saya akan jelaskan sedikit tentang itu. Burhani adalah diciptakan mungkin oleh Aristoteles, ya, dalam kitabnya Mantik, ya. Jadi burhani ini adalah metode rasional, ya, metode logik, ya, yang menurut baik Al-Farabi maupun Ibnu Sina itu bertingkat-tingkat. Tapi yang paling tinggi adalah burhani, ya, demonstrative method. Kemudian yang keduanya adalah jadili, ya, jadali. Jadali itu yang digunakan oleh para teolog biasanya itu disebut dialektikal, ya. Kemudian ada khitobi, yaitu retorik, ya. Kemudian ada safsoti atau mughaliti, yaitu sophistry, ya. Kemudian ada syairi. Jadi burhani ini itu sudah dikaji secara lengkap, dan ini mungkin himbauan bagi kita, ya, untuk mempelajari betul-betul metode burhani ini, ya, yang sudah ditulis. Misalnya Ibnu Sina menulis 9 buku di dalam Asy-Syifa tentang logika ini, tentang metode logika ini. Apa perbedaan antara burhani, tajribi, burhani, kemudian jadali dan sebagainya. Ini kewajiban kita, karena kita kadang-kadang reasoningnya sangat kurang, ya, logical reasoningnya sangat kurang, dan karena itu maka
para filosof Muslim sangat menekankan pentingnya ini. Ya, saya tidak tahu apakah sudah dibaca tuh buku Asy-Syifa mengenai al-mantiq. Ya. Nah, tetapi kalau tajribi itu berdasarkan kepada sensory perception, kepada pencerapan indera, kemudian burhani kepada akal, ya, intelek. Ada lagi sebuah metode yang disebut irfani, yang ini tadi dipertanyakan oleh Pak Hartono nih. Apa metode irfani itu? Metode irfani itu tidak lain adalah intuitive perception. Jadi menggunakan hati sebagai instrumen untuk mengetahui. Karena apa? Karena banyak dalam Al-Quran dikatakan bahwasanya Allah memberikan hidayah langsung ke dalam hati seseorang. Kalau Nabi ya istilahnya wahyu. Kalau kepada para sufi, para aulia mungkin disebutnya ilham. Tapi itu betul-betul ada gitu. Itu dibuktikan misalnya oleh buku Risalatul Anwar, ya, dari Ibnu Arabi, di mana beliau dengan melakukan zikir, kemudian Allah menyebarkan seluruh tatanan dunia, dimasuk ke dalam dunia mineral, sehingga di situ beliau memperoleh informasi tentang nama batu, manfaatnya apa dan sebagainya. Batu dan logam-logam datang kepadaku, katanya, ya kan, dan itu memperkenalkan segala macam manfaat medis dan medis dan nutritifnya, gitu. Nah, kemudian juga kalau kita lihat pernyataan Jalaluddin Rumi, dia mengatakan bahwa Masnawi itu sebenarnya bukan kata-kata saya, itu diilhamkan kepada Allah, kemudian dia merefleksikan sebagaimana cermin menerima cahaya langsung dipantulkan dalam bentuk-bentuk syair. Kalau kita juga mendengar dari Ibnu Arabi bahwa Al-Futuhatul Makkiyah yang sekian besar itu menurut dia bukan karya dia, itu didiktekan oleh Allah, ya. Dan Fususul Hikam juga didiktikan oleh Nabi ketika dia bermimpi. Jadi inilah bukti-bukti kenyataan adanya hati, fuad, ya, sebagai sumber daripada ilmu. Dan ini perlu digali bagaimana caranya, ya. Nah, jadi Islam menggunakan bukan hanya satu metode seperti di Barat, tidak monolitik, tapi dia menggunakan berbagai macam metode yang sesuai dengan sifat dasar daripada objeknya. Kemudian ada bayani. Bayani ini adalah metode ilmiah, ya, yang ditujukan untuk memahami teks suci, bisa Quran, bisa hadis dan sebagainya. Dan itu kita berhutang budi pada Imam Syafi'i yang telah menulis Ar-Risalah yang menjelaskan tentang apa itu metode bayani, bagaimana memahami Quran dari sudut misalnya ayat-ayat mutasyabihat, ada ayat muhkamat. Yang muhkamat itu juga ada yang mujmal, ada yang mubayan, ya kan, ada yang nas, ada yang am, ada khus. Itulah yang kemudian kita harus perdalam. Ini nanti kalau IAIN Purwokerto jadi UIN, maka semua metodologi ini harus dikembangkan. Metode eksperimentalnya kita belajar dari Barat, dan juga dari contoh-contoh penelitian dilakukan oleh orang Islam, ya. Nah, tapi untuk burhani kita perlu memperkuat logikanya, ya. Buku-buku filsafat tentang logika banyak sekali, hampir semua lah. Al-Farabi juga sangat terkenal tajam terhadap itu, terutama Ibnu Rus tentunya, yang telah memberikan komentar terhadap banyak karya Aristoteles termasuk karya logikanya. Nah, bayani ini sudah banyak ya dilakukan, mungkin Al-Jabiri juga memberikan ini, tapi inilah yang banyak dilakukan oleh lembaga-lembaga pendidikan agama, ya. Tapi yang diperlukan adalah kreativitinya, ya, karena kadang-kadang ada pernyataan Al-Quran misalnya yang nampak kontradiksi dengan penemuan ilmiah, dan itu Ibnu Rus memberikan jalan dengan cara takwil dan sebagainya, dan ini harus diperbaharui. Nah, inilah bagian yang pertama, memperkenalkan apa itu epistemologi Islam. Kalau lebih lanjutnya kita mungkin harus buka lagi satu forum khusus yang membahas aspek-aspek yang lain daripada epistemologi Islam. Tapi sebagai pengantar saya kira cukup segitu. Nah, kemudian yang menjadi concern utama kita adalah penelitian sosial yang saya dapatkan dari tradisi ilmiah Islam, ya. Nah, dibandingkan dengan ilmu-ilmu natural, ilmu matematik, ilmu metafisik, ilmu-ilmu sosial itu datang agak terlambat memang. Dalam tradisi ilmiah Islam agak terlambat, yaitu datangnya
pada masa Ibnu Khaldun. Ya, Ibnu Khaldun ini meninggal 1405, ada yang mengatakan 1406, berarti awal abad ke-15. Sedangkan yang para filosof itu kan berkembang misalnya sebelum abad ke-12. Ya. Jadi memang agak terlambat. Tetapi walaupun terlambat, Ibnu Khaldun telah memperkenalkan prinsip-prinsip dasar penelitian ilmu sosial yang sangat penting. Ya, dan ini mungkin bisa dijadikan acuan ya. Ada buku oleh Mohsin Mahdi namanya Philosophy of the Science of Culture, ya. Filosofi Ibnu Khaldun's Philosophy of History. Ini sangat bagus sekali. Itu perlu dimiliki ya kalau bagi Fakultas Adab dan Humaniora nih yang mau melakukan penelitian ilmiah, itu sangat perlu dipelajari. Dari apa yang saya bisa pelajari, maka sebenarnya menarik untuk meneliti apa sebenarnya pesan daripada Muqaddimah, Al-Muqaddimah, yang itu merupakan pengantar kepada buku sejarah, utamanya itu Al-Ibar. Jadi Ibnu Khaldun Muqaddimah Ibnu Khaldun itu pengantar bagi sejarah dunia yang ditulis oleh Ibnu Khaldun. Jadi pengantarnya sudah begitu tebal ya. Nah, kita tidak bisa bayangkan bagaimana kitab sejarahnya itu sendiri. Tapi tidak banyak orang memperhatikan apa sih judul buku sejarah Ibnu Khaldun, yaitu Al-Ibar, dari kata ibrah ya, kata ibrah. Dan ini mempunyai makna. Jadi menurut saya ini adalah fenomenologi. Karena menurut Ibnu Khaldun, ibar itu yaitu ibrah adalah menarik menarik gejala lahiriah ke dalam suatu sebab yang lebih dalam. Dan ini sangat penting, dan itulah yang kemudian menciptakan ilmu budaya. Jadi science of culture itu adalah hasil perenungan dari sebab-sebab yang lebih mendasar dari peristiwa lahiriah. Misalnya peristiwa sejarah itu tidak bisa dilihat sebagai apa adanya saja, ya. Jadi kalau menurut misal fenomenologi itu ada fenomena, ada nomena. Nomena itu hakikat. Kalau fenomena itulah yang nampak. Tapi yang nampak itu tidak datang seperti itu, tapi datang dari akar yang lebih dalam, yaitu nomena, hakikat daripada sesuatu. Dan science of culture itulah yang membahas tentang bagaimana caranya mengetahui fenomena itu sehingga menjadi nomena, menjadi realitas. Dan itu saya kira penting sekali. Jadi Al-Ibar itu mempunyai makna yang dalam ya. Jadi jangan melihat peristiwa sejarah itu, secara politik dan sebagainya, at cash value, tapi harus dicari sebagai fenomena yang memberi hint, memberi isyarat kepada adanya fenomena yang lebih mendalam, ya. Nah itu. Dan disinilah kemudian Ibnu Khaldun melakukan kritik terhadap metode historis yang dilakukan sebelumnya, dan itu meniru cara-cara atau metode isnad. Jadi kalau kita bisa At-Tabari misalnya, ya, sejarah At-Tabari atau Al-Mas'udi, itu menurut Ibnu Khaldun masih menggunakan cara yang sama yang digunakan oleh para muhaddisin, ya, yaitu metode sanad. Menurut dia, penelitian historis tidak bisa hanya bersandar pada sanad yang hanya mementingkan matan, tapi tidak mementingkan konteks. Jadi menurut dia, penelitian historis, dan ini mungkin penting ya bagi adab yang melakukan ada pelajaran sejarah budaya, penting sekali. Jadi kalau kita melakukan penelitian historis, maka harus dibedakan, ya, konten itu apakah memang konsisten dengan realitas sejarah. Misalnya satu contoh, kalau ada orang mengatakan Al-Ghazali mengkritik Ibn Rushd dalam buku Tahafatul Falasif. Ya mungkin orang yang tidak mengerti kapan Al-Ghazali hidup dan kapan Ibn Rushd hidup mungkin akan percaya kalau Al-Ghazali itu mengkritik Ibn Rushd. Padahal secara historis tidak mungkin. Karena apa? Karena Al-Ghazali sudah meninggal ketika Ibn Rushd hidup, lahir. Jadi nggak mungkin, secara historis nggak mungkin yang awal itu mengkritik kepada yang belakangan. Atau misalnya contoh lain, ada cerita banyak di dalam literatur sufi di mana Hasan Al-Basri itu
berdialog dengan Rabi'ah Al-Adawiyah, dan selalu Rabi'ah Al-Adawiyah itu ditunjukkan keunggulannya dalam bidang spiritual daripada Hasan Al-Basri. Tapi kalau lihat kenyataannya, Hasan Al-Basri meninggal 724 Masehi, sedangkan Rabi'ah Al-Adawiyah meninggal tahun 801. Jadi ada perbedaan jarak 75 tahun. Ya. Jadi bagaimana mungkin ya kalau katakanlah Rabi'ah Al-Adawiyah meninggal dalam waktu usia 80 tahun, maka ketika Hasan Al-Basri meninggal, maka dia umur cuma berapa? Ya mungkin baru 5 tahun, 6 tahun gitu. Jadi nggak mungkin lah ya cerita tentang pertemuan Hasan Basri dan Rabi'ah Al-Adawiyah yang marak di dalam literatur Sufi itu bisa terjadi secara historis. Jadi disitulah kritik Ibnu Khaldun terhadap metode yang digunakan oleh para sejarawan dulu, dan itu hasil daripada science of culture yang dia kembangkan, yang kemudian kita sebut sosiologi. Ya. Nah, yang menarik dan mungkin tidak ada didahului oleh pendahulunya, yaitu kecenderungan Ibnu Khaldun kepada positivisme, seperti positivisme ala sosiolog modern lah, katakanlah Agus Comte misalnya. Ya. Jadi sudah dibedakan di situ antara Dasein dan Das Sollen. Jadi apa realitas yang sesungguhnya dan apa yang seharusnya. Nah, Ibnu Khaldun sudah melakukan itu, ya. Dan itu pun didasarkan kepada pengalaman dia sebagai pejabat negara, ya. Misalnya dia mengatakan, kok kenapa ya para pangeran yang sudah diberikan pelajaran ilmu politik sebagainya gitu, tapi ketika menjadi pejabat kok malah nggak mengikuti gitu. Nah, kesalahannya bagi Ibnu Khaldun adalah karena ketika kita mau menganalisa sebuah masyarakat misalnya, itu kita melihatnya dari sudut Das Sollen, apa yang seharusnya. Jadi misalnya melihat umat Islam ya sekarang ini, kita mengutip ayat misalnya kuntum khairu ummah. Jadi Islam itu sebaik-baiknya umat. Tapi itu kan yang Das Sollen seharusnya gitu. Ya realitasnya kan tidak seperti itu. Nah, maka kemudian Ibnu Khaldun dalam Muqaddimahnya itu menyajikan sebuah pendekatan yang sangat hebat sekali dan sangat dipuji karena ada pendekatan positifis. Jadi menurut dia, katakanlah misalnya masyarakat itu sedang sakit, dan sebagai orang sakit dia datang ke dokter. Jadi dokter itu harus menganalisa betul apa sebenarnya penyakit masyarakat pada saat itu sebelum mengobatinya. Ya. Jadi itulah pendekatan Ibnu Khaldun dalam Muqaddimah, di mana dia memperlihatkan betapa situasi geografis misalnya. Apakah dia dilahirkan di iklim bersalju atau di tropik dan sebagainya, itu bisa mempengaruhi watak manusia. Demikian juga jenis makanan, kemudian ketersediaan makanan, faktor ekonomi, faktor lingkungan, itu akan mempengaruhi watak manusia. Dan kemudian budaya yang dilahirkannya. Dan inilah pendekatan yang baru barangkali ya pada tradisi ilmiah Islam, di mana seorang ilmuwan melihat masyarakat sebagaimana adanya, Dasein, sebagaimana adanya. Dan mungkin ini juga perlu ya diikuti nih, metode itu diikuti oleh para peneliti di bidang sosial dan humaniora ya, supaya kita juga bisa membedakan antara yang ideal dengan yang realitas. Kalau realitasnya begitu, deskripsikan sebagaimana seorang dokter mendiagnosa penyakit pasiennya. Pahit sebagaimanapun kita harus ketahui bahwa itu. Tapi yang penting lagi, berbeda dengan positivis Barat yang dia hanya sekedar ingin mengetahui apa adanya masyarakat itu, Ibnu Khaldun kemudian melihat agama mempunyai posisi untuk memperbaiki. Jadi Dasein itu, positivismenya dia itu adalah untuk mengetahui apa realitasnya sesungguhnya sebelum melakukan terapi. Tapi tidak berhenti di situ, dia juga harus melakukan terapi, yaitu memperbaiki, membuat islah ya, atau reformasi kepada masyarakat dengan tentunya guidance daripada Quran dan hadis dan ajaran-ajaran Islam dan tradisi ilmu yang berkembang pada saat itu. Nah, jadi harus dibedakan. Jadi jangan berhenti sampai positivisme Ibnu Khaldun seolah-olah sama dengan misalnya Agus Comte dan sebagainya ya.
Tapi ini menarik, jadi ada tahap positifis dan tahap kemudian tahap design dan ada tahap dazolan. Apa yang seharusnya setelah tahu realitasnya seperti itu, apa seharusnya masyarakat itu menjadi. Nah, jadi itulah yang mungkin yang kita bisa jadikan patokan ya, bagaimana kita melihat objek-objek sosiologis itu seperti itu, tapi tidak kehilangan penglihatannya kepada daya-daya natural, supernatural ya, daya-daya religius, spiritual dan sebagainya untuk melakukan reformasi terhadap masyarakat. Nah, kemudian yang lebih spesifik lagi metodologi ya, ini metodologi penelitian yang biasa dilakukan oleh para ilmuwan muslim, yang itu berbeda dengan metodologi yang dilakukan oleh di barat ya. Jadi hampir semua saya melihat ya, dari mulai Al-Kindi sampai Muqtada Mutahari sampai Al-Tabatabai yang hidup pada abad ke-20 itu, semuanya di dalam penjelasan ilmiah itu mengikuti Aristotelian cause. Jadi menurut Aristoteles, untuk mengetahui sesuatu itu, termasuk juga budaya, kita harus mengetahui 4 sebab. Ya, sebab material, sebab formal, sebab efisien, dan sebab final. Ya, sebab material itu apa? Ya, sebab material itu kalau misalnya kita membuat patung misalnya, ya sebab materialnya ya mungkin tembaga gitu kan, atau besi atau apa, atau kayu. Itu sebab materialnya. Kemudian sebab formal itu adalah yang menyebabkan patung berbeda dengan kursi walaupun sama-sama dibuat dari kayu. Jadi bentuk ya. Kemudian sebab efisien itu adalah sebab yang menyebabkan kok bisa bongkahan kayu menjadi patung misalnya. Jadi itu sebab efisien, itu sebab yang mengubah. Tapi harus ada sebab final. Untuk apa patung ini diciptakan? Bisa untuk disembah, bisa untuk hasil karya seni dan sebagainya. Jadi 4 sebab ini selalu dipertahankan baik oleh Al-Kindi, Al-Farabi, termasuk Ibnu Khaldun ketika dia membahas tentang budaya. Nah, dia pernah mengatakan seperti ini. Untuk mengetahui tabiat kebudayaan, jadi ini kalau kita kan humaniora itu sebenarnya budaya ya, kebudayaan. Maka kita harus mengetahui sebab-sebab atau disebut prinsip atau unsur yang membentuknya. Ya. Nah, inilah yang memberi budaya dengan sifat-sifatnya yang bermacam-macam sebuah identitas yang kemudian akan mengarah kepada sebuah definisi yang kemudian menyebabkan budaya itu menjadi satuan yang berbeda dengan yang lain. Nah, jadi ini cara ilmiah, menurut dia cara demonstratif untuk melakukan penelitian ilmiah selalu dipertanyakan. Misalnya, siapa sebab efisien manusia yang menciptakan manusia dari sperma menjadi seperti ini? Ya kita tentunya Tuhan. Itu sebab efisien. Kemudian sebab materialnya Pak, ya tubuh manusia terbuat dari tanah misalnya dan unsur-unsur yang lain. Kemudian sebab formalnya adalah yang menjadikan manusia berbeda dengan hewan, yaitu misalnya unsur rasionalitasnya. Ya. Al-hayawanun natik, ya. Makhluk yang rasional misalnya, itu yang membuat dia berbeda. Tapi tentunya ada pertanyaan, untuk apa manusia diciptakan? Nah, inilah sebab final. Apakah itu kemudian wa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, misalnya pakai itu tujuannya dan sebagainya. Tapi mesti ada. Nah, perlu diketahui di barat ya sebab formal dan sebab final itu sudah dihilangkan. Jadi kalau membahas manusia tidak ada lagi pertanyaan kenapa manusia itu diciptakan untuk apa, tidak ada lagi di barat itu. Nah, kemudian yang lain juga ya, misalnya sebab efisien. Sebab efisien itu bagi mereka bukan Tuhan yang menciptakan manusia, itu ya alam itu sendiri. Disebut immanent efficient cause. Nah, sedangkan sebab formal sudah dianggap tidak penting. Jadi penelitian ilmiah di bidang sosial pada saat ini adalah hanya mengacu kepada sebab efisien dan material. Sebab formal dan final nggak ada lagi. Jadi manusia nggak peduli kenapa hewan-hewan diciptakan, itu nggak masuk ke dalam itu. Yang penting apa dan bagaimana. Nah, ini perlu sangat perlu disadari oleh
para peneliti bidang sosial yang Muslim, di mana epistemologi sangat mempengaruhi nilai-nilai itu. Nah, kemudian dia bilang definisi yang membedakan satu dengan yang lain, karena pengetahuan yang itu yang benar adalah pengetahuan yang berasal dari sebab-sebab, pengetahuan tentang sebab-sebabnya, maka ada sebabnya itu dikatakan seperti ini, ya. Budaya, sifat dasar, untuk mengetahui sifat dasar budaya katanya, ya kan, kita harus mengetahui setidaknya dua sebab darinya, yaitu sebab material dan formal. Itu dulu. Apa sebab material dan formal bagi budaya? Menurut dia, sebab material adalah negara. Jadi memang budaya itu harus ada sebuah negara, ya. Kalau nggak ada negara sebagai sebab materialnya, nggak mungkin ada budaya. Tapi kemudian juga ada sebab formalnya. Sebab formalnya itu apa? Nah, menurut dia sebab formalnya budaya itu sendiri, ya. Nah, tetapi sebab material dan sebab formal itu harus digabungkan. Dan untuk menggabungkannya itu kita perlu sebab yang lain, ya, sebab fa'ilah, ya, fa'ili, ya, sebab efisien. Jadi untuk menggabungkan antara sebab material dan formal itu harus ada sebab yang lain, yaitu sebab efisien, ya. Apa itu sebab efisien bagi sebuah budaya? Dia bilang solidaritas, ya, asobia, solidaritas. Nah, tapi kemudian juga kita harus bertanya, apa sih sebenarnya tujuan daripada dibentuknya budaya? Nah, itu adalah sebab final. Dan bagi dia sebab final adalah common good, kesejahteraan bersama, kebaikan bersama. Jadi ini saya hanya ingin menunjukkan bahwa sebenarnya epistemologi Islam telah memberikan contoh bagaimana melakukan penelitian di bidang sosial, di bidang budaya, humaniora, yang lebih cocoklah dengan pandangan Islam, yaitu meliputi 4 sebab tadi: sebab material, formal, efisien, dan final. Dan di Barat itu sudah hampir dihapus barangkali. Yang final itu nggak pernah ada lagi. Bahkan di bidang biologi juga sudah dihapus. Nah, jadi kita tidak boleh mengikuti begitu saja daripada metodologi Barat ini. Nah, tapi bagaimana melakukannya? Apa yang harus kita lakukan, dengan apa? Nah, dia bilang begini. Jadi man's task is to rely on reason. Jadi tujuan pertama, tugas utama manusia adalah untuk menyandarkan kepada akal. Jadi kalau melakukan penelitian ilmiah itu akal dulu yang ikut. Makanya metode logika, burhani dan sebagainya itu harus ngelotok, harus kita benar-benar kuasai. Karena ada korelasi antara rationality and reality. Itu dikatakan oleh misalnya siapa nih, Hegel, ya. Jadi rasionalitas itu berpadanan dengan realitas. Rasionalitas berpadanan dengan realitas. Jadi Ibnu Khaldun dalam hal penelitian ilmiah itu dia bilang rely on reason, bersandarkan kepada akal. Kemudian yang kedua, by observation and experiments, ya, experience. Jadi melalui observasi dan pengalaman. Itulah mengapa dia kemudian disebut sebagai empirisisme atau bagaimana. Tapi itu hanya sebagai satu aspek, ya, dari penelitian. Jadi kalau bisa dilihat, Ibnu Khaldun itu ingin mencoba menggabungkan antara rasionalisme, ya, reasoning, rely on reason, dan empirisisme, atau boleh dikatakan positivisme, yaitu by observation and experience atau experiment, for understanding and explain his world. Jadi untuk menjelaskan dunianya, manusia harus menggunakan akal, kemudian ditambah dengan observasi dan eksperimen. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan, ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat, ya. Nanti kita akan kembangkan lagi dengan diskusi. Sebenarnya nanti saya ada respon sih sebenarnya kepada tadi Pak Hartono, tapi mungkin nanti di sesi tanya jawab saja. Ya, mudah-mudahan ini saya tidak mengambil terlalu banyak waktu. Ya, saya ucapkan terima kasih. Lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.